Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Wirdayani dari kelas SPS 6 mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis dalam Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama materi zakat dan kedua materi entrepreneurship. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang zakat. Pengertian zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir dan miskin dan semacamnya. Sesuai yang diterapkan oleh syariah, zakat termasuk dalam rukun Islam yang keempat, menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Sedangkan secara sosial, zakat berfungsi untuk mensucikan hati muzakid dari sifat rakus dan kikir, dan berfungsi mensucikan hati mustahid dari sifat iri, dengki, dan amarah. Sedangkan bagi harta, fungsi zakat dapat dilihat dalam aspek makro dalam pertumbuhan ekonomi. Macam zakat terdiri atas dua macam. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat ma'al. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok dari Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dizakatkan adalah beras. Zakat ma'al. Zakat ma'al adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil berniagaan, hasil pertambangan, hasil laut, hasil ternak, dan emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungan sendiri. 8 penerima zakat. 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Muamalah, 5. Hamba sahaya, 6. Horimin, 7. Fisabilillah, 8. Ibnu Sabil. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Asbabun Nuzul Surat At-Taubah ayat 103. Ayat ini diturunkan berkenan dengan apa yang dilakukan Abu Lubabah dan segolongan orang-orang lainnya. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka mengakui dosa-dosanya, dan setiap orang yang ada seperti mereka adalah mereka juga, dan hukum bagi mereka juga sama. Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia, yaitu ambillah wahai Rasul dari harta mereka sebagai zakat yang akan membersihkan mereka dari noda-noda maksiat dan dosa, dan mengembangkan kebaikan mereka, dan panjatkanlah doa untuk mereka setelah mengambil zakat dari mereka. Sesungguhnya doamu adalah rahmat dan ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha mendengar doamu, lagi Maha mengetahui amal perbuatan dan niat mereka. Penjelasan materi zakat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang pertama, perintah untuk membayar zakat. 2. Zakat berfungsi untuk mensucikan harta yang kita miliki. 3. Dalil yang menunjukkan Asmaul Husna Allah As-Sami, yaitu Maha mendengar. Baiklah, itulah penjelasan materi tentang zakat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua tentang entrepreneur. Entrepreneur adalah kewirausahaan atau proses mengidentifikasi dan mengembangkan dan membawa ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, dan cara yang lebih baik menjalankan sesuatu. Secara Islami, entrepreneur sebagai upaya bisnis, aktivitas wirausaha untuk menerapkan nilai Islam sebagai landasan sekaligus acuan membisnis untuk melakukan usaha. Ciri-ciri kewirausahaan: 1. Percaya diri. 2. Berorientasi tugas dan hasil. 3. Berani mengambil resiko. 4. Kepemimpinan. 5. Keorisinilian. 6. Berorientasi ke masa depan. 7. Jujur dan tekun. Antara surat yang menjelaskan nilai-nilai entrepreneur serta bisnis adalah surat Al-Quraish.
Kalau kita renungkan secara mendalam, surat Al-Quraish merupakan surat yang mengandung banyak strategi dan manajemen yang sangat dibutuhkan oleh entrepreneur. Dalam Al-Quran, surat Al-Quraish yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Li'illafi Quraish, illafihim rihlatash syita'i was-shaif, falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amahum min khauf. Artinya karena kebiasaan kaum Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Allah, pemilik rumah Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar serta mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Tafsir ayat dan asbabun nuzul surat Al-Quraish. Surah Al-Quraish mengingatkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Quraisy, mulai dari kebiasaan perjalanan perdagangan hingga berkecukupan pangan serta keamanan. Maka Allah memperingatkan mereka agar beribadah kepadanya tanpa menyekutui sesuatu pun. Kesimpulan entrepreneur dalam surat Al-Quraish yang menjelaskan tentang strategi bisnis dan manajemen. Baiklah, itu tadi pemaparan dua materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.